Ini adalah cerita tentang seorang pemuda pencari kayu bakar tak sengaja menolong gadis cantik yang pingsan di tengah hutan. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Hutan itu selalu menjadi sahabat bagi Arga sejak kecil. Setiap pagi, saat kabut masih menggantung tipis di antara batang-batang pohon, ia melangkah masuk dengan pikulan bambu di pundak, ditemani sebilah parang yang sudah usang. Usianya baru menginjak 20, namun wajahnya tampak lebih tua dari anak seusianya karena kerja keras dan hidup yang berat. Arga adalah pemuda miskin dari sebuah desa kecil bernama Waringin Jati. Rumahnya hanya gubuk bambu yang reot di tepi sawah, berdiri miring seakan bisa roboh sewaktu-waktu. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dunia karena kecelakaan ketika menebang pohon. Sejak saat itu, beban keluarga jatuh di pundak Arga yang masih remaja. Pekerjaan sehari-harinya sederhana, tapi melelahkan, mencari kayu bakar di hutan. Setiap hari ia harus memotong ranting-ranting kering, mengikatnya, lalu menjualnya ke pasar desa dengan harga murah. Dari situlah ia membeli beras, obat untuk ibunya, dan sedikit garam untuk menyedapkan makanan. Tidak ada yang istimewa dalam hidupnya, kecuali tekad kuat untuk bertahan. Namun, meski hidupnya berat, Arga memiliki hati yang lembut. Ia selalu menyapa orang desa dengan ramah, meski sering diledek karena miskin. Anak-anak desa kadang mengejeknya sebagai pemuda kayu bakar, seolah itu hinaan. Ia hanya tersenyum dan menahan diri, sebab baginya bekerja jujur lebih mulia daripada mencuri atau menipu. Pagi itu, matahari baru menampakkan cahaya keemasannya dari balik pepohonan. Burung-burung berkicau riang, tetapi Arga tidak terlalu memperhatikan. Langkahnya mantap, menembus jalur setapak yang sudah hafal di luar kepala. Hutan baginya seperti halaman rumah sendiri. Ia tahu di mana pohon yang rantingnya kering, di mana ada sungai kecil untuk mengisi air, bahkan di mana ia bisa beristirahat tanpa diganggu binatang buas. Meski demikian, ada satu hal yang selalu ia sadari, hutan bukan tempat yang bisa disepelekan. Kadang suara aneh muncul, kadang bayangan bergerak di antara pepohonan. Warga desa percaya bahwa hutan Waringin Jati menyimpan penunggu. Ada cerita tentang roh penjaga, tentang makhluk halus yang marah jika hutan dirusak. Arga tidak terlalu percaya, tapi ia juga tidak berani meremehkan. Ia selalu menebang ranting seperlunya, tidak pernah serakah. Hari itu berbeda dari biasanya. Entah mengapa, udara terasa lebih sunyi. Angin berhenti berhembus, dan suara burung pun lenyap seakan hilang di telan bumi. Arga menghentikan langkahnya. Matanya menyapu sekeliling, hanya melihat deretan pohon tinggi menjulang dengan cahaya matahari yang berjuang menembus dedaunan rapat. Kenapa hutan jadi sepi begini? Gumamnya dalam hati. Ia menelan ludah. Sebagian dirinya ingin segera kembali, tapi pikirannya mengingat ibunya yang menunggu kayu bakar untuk memasak. Ia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Jadi ia menguatkan diri, melanjutkan langkah sambil sesekali mengayunkan parang untuk membersihkan semak. Beberapa meter kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti mendadak. Di bawah sebuah pohon besar yang rindang, terbaring sesosok tubuh. Dari kejauhan, ia pikir itu mungkin orang desa yang pingsan atau mungkin korban perampokan. Namun saat ia mendekat, matanya terbelalak. Yang tergeletak itu adalah seorang gadis muda, usianya mungkin sebaya dengannya, dengan wajah begitu cantik bak putri dari negeri dongeng. Pakaian gadis itu berbeda dengan pakaian warga desa. Gaunnya panjang berwarna putih gading dengan hiasan emas di tepiannya, tampak mahal dan bersih, seolah tidak pantas berada di tengah hutan kotor. Rambut hitamnya terurai panjang, wajahnya pucat, bibirnya kering. Gadis itu tidak bergerak sama sekali.
Arga tercekat. Ia berlari kecil mendekat, meletakkan pikulannya, lalu berjongkok di sisi gadis itu. "Hei, kau baik-baik saja?" tanyanya sambil menepuk pelan bahu gadis itu. Tidak ada jawaban. Hanya napas lemah yang naik turun pelan di dadanya. Panik, Arga menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hutan begitu sunyi, hanya dirinya dan gadis itu. Ia sempat ragu, siapa sebenarnya gadis ini? Dari mana datangnya? Mengapa sendirian di hutan? Apakah ia korban perampok, atau justru makhluk gaib yang menyamar? Namun melihat wajah pucat itu, keraguannya sirna. Ia tidak tega meninggalkannya. Arga segera berlari kecil menuju sungai kecil yang ia tahu tidak jauh dari situ. Ia mengisi tempurung kelapa dengan air, lalu kembali bergegas. Ia menuangkan air itu ke tangan, membasuh wajah gadis tersebut dengan hati-hati. Perlahan, gadis itu menggeliat. Kelopak matanya yang panjang bergetar, lalu terbuka sedikit. Mata itu membuat Arga terdiam. Sorotnya tidak biasa. Bukan sekadar mata hitam manusia biasa, melainkan berkilat seperti memantulkan cahaya matahari, dalam dan misterius. "Siapa kau?" Suara gadis itu pelan, hampir tidak terdengar. Arga menelan ludah. "Namaku Arga. Aku hanya orang desa, pencari kayu bakar." "Kau siapa? Kenapa ada di sini?" Namun gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu kembali memejamkan mata, seolah kehabisan tenaga. Arga semakin bingung. Ia tidak mungkin meninggalkannya di sini. Hutan terlalu berbahaya, apalagi malam nanti bisa jadi sarang binatang buas. Dengan keberanian yang lahir dari rasa iba, Arga mengangkat tubuh gadis itu dengan kedua tangannya. Ternyata ringan sekali, seperti membawa sekuntum bunga yang rapuh. "Aku tidak tahu siapa dirimu," gumam Arga sambil menatap wajah pucat itu, "tapi aku tidak akan membiarkanmu mati di sini." Ia pun melangkah keluar dari hutan, membawa gadis misterius itu menuju rumahnya. Namun saat ia berjalan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Hutan yang tadinya sepi kini seperti hidup kembali. Burung-burung berkicau, angin bertiup lembut, bahkan sinar matahari terasa hangat menyentuh kulitnya. Seolah alam menyetujui keputusannya. Arga tidak menyadari bahwa langkah kecil penuh keberanian dan ketulusan itu akan menjadi awal dari sebuah keajaiban besar yang mengubah hidupnya selamanya. Langkah Arga semakin berat, bukan hanya karena tubuh gadis yang ia gendong, tetapi juga karena rasa cemas yang menggerogoti benaknya. Ia tidak tahu siapa gadis ini, dari mana asalnya, atau mengapa bisa pingsan sendirian di hutan. Namun hatinya berkata satu hal, ia tidak boleh melepaskannya. Matahari mulai naik tinggi, sinarnya menembus sela-sela dedaunan, membuat jalan setapak yang ia lalui dipenuhi bercak-bercak cahaya keemasan. Udara yang tadinya terasa sunyi kini berubah lebih hidup. Anehnya, setiap kali Arga melangkah, seakan ada sesuatu yang mengikuti. Ranting yang patah tidak menimbulkan suara keras, dedaunan bergoyang lembut, dan beberapa ekor burung kecil hinggap di dahan, seolah mengawasi langkahnya. Sesekali Arga menunduk menatap gadis itu. Rambut hitamnya yang panjang berayun mengikuti langkah, wajahnya masih pucat namun tetap terlihat cantik, nyaris tidak nyata. Napasnya teratur tapi lemah, bibirnya sesekali bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. "Bertahanlah, sebentar lagi kita sampai rumah," bisik Arga, meski tahu gadis itu mungkin tak mendengar. Perjalanan itu terasa panjang. Di punggungnya, gadis itu terasa ringan, tapi entah mengapa jantung Arga berdetak kencang.
Ia belum pernah sedekat ini dengan seorang perempuan. Bahkan di desa, ia jarang berani menatap gadis sebaya karena malu akan kemiskinannya. Kini, ia justru menggendong seorang gadis asing yang entah dari mana. Sesampainya di dekat tepi hutan, Arga berhenti sejenak untuk mengatur napas. Ia menurunkan gadis itu dengan hati-hati, meletakkannya di atas rerumputan. Ia mengambil air dari tempurung kelapa yang masih tersisa, lalu meneteskan perlahan ke bibir sang gadis. Tak disangka, kelopak mata itu terbuka perlahan. Sorot matanya tajam, namun indah, bagaikan permata yang berkilauan. Arga tertegun. Sesaat, ia merasa seperti menatap sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. "Di mana aku?" Suara gadis itu lirih, namun jelas. Arga cepat-cepat menjawab, "Kau di dekat desa. Aku menemukanku tadi di hutan, pingsan di bawah pohon besar. Aku hanya ingin menolongmu." Gadis itu mengernyitkan dahi, matanya menyapu sekeliling. Ia tampak kebingungan, seakan tidak mengenali tempat itu. Tiba-tiba tangannya menggenggam lengan Arga dengan kuat, matanya menatap penuh kecemasan. "Kau lihat sesuatu? Saat menemuiku?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat Arga bingung. "Aku hanya melihatmu terbaring. Tidak ada yang lain." "Kenapa?" Gadis itu terdiam lama, lalu melepaskan genggamannya. Napasnya masih tersengal, tapi ia berusaha tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, terima kasih sudah menolongku." Arga merasa ada sesuatu yang disembunyikan gadis itu, namun ia memilih diam. Ia menatap wajah pucat itu sekali lagi, lalu memutuskan untuk segera membawanya pulang. Di rumah Arga. Rumah bambu sederhana itu berdiri di tepi sawah, dikelilingi rumpun pisang dan pepohonan kelapa. Atapnya bocor di beberapa bagian, dinding anyamannya bolong di sana-sini, namun itulah satu-satunya tempat berlindung bagi Arga dan ibunya. Saat Arga masuk sambil menggendong gadis itu, ibunya yang sedang berbaring di tikar tipis terkejut. "Ya Allah, Arga! Siapa itu? Kenapa kau membawa gadis pingsan ke sini?" Suara ibunya serak, tapi penuh rasa ingin tahu. "Ibu, aku menemukannya di hutan. Dia sendirian, sepertinya tersesat. Aku tidak mungkin meninggalkannya begitu saja," jawab Arga sambil meletakkan gadis itu di atas dipan bambu. Ibunya mendekat, menatap lekat-lekat wajah gadis itu. Ada rasa heran di matanya. "Cantik sekali, bukan gadis desa kita. Pakaian pun aneh, seolah putri bangsawan." Arga hanya mengangguk, masih kebingungan. Ia mengambil kain basah lalu membasuh wajah gadis itu. Perlahan warna merah jambu kembali ke pipinya, meski tubuhnya tetap lemah. Beberapa saat kemudian, gadis itu terbangun lagi. Kali ini matanya menatap langsung ke arah ibunya, lalu ke Arga. "Namaku Larissa," ucapnya pelan. Arga menelan ludah. Nama itu begitu indah, namun asing. Ia belum pernah mendengar ada orang desa atau kota terdekat dengan nama seperti itu. Ibunya tersenyum ramah. "Larissa, kau istirahatlah dulu. Di sini kau aman. Tidak usah takut." Larissa hanya mengangguk. Tatapannya masih penuh rahasia, seakan ada cerita panjang yang ia sembunyikan. Pertanda aneh. Hari mulai sore. Arga keluar rumah untuk mengambil kayu kering, meninggalkan ibunya dan Larissa di dalam. Saat ia berjalan di halaman, ia menyadari sesuatu yang aneh. Burung-burung hinggap di atap gubuknya, tidak terbang meski ia mendekat. Kupu-kupu beterbangan mengelilingi pohon pisang.
padahal biasanya hanya muncul di musim tertentu. Bahkan angin yang bertiup terasa lebih sejuk dan segar. Arga mengernyitkan dahi. Sejak kapan halaman rumahku jadi seramai ini? Namun ia tidak berani berpikir jauh. Ia hanya mengira mungkin itu kebetulan. Ketika malam tiba, ia menyalakan lampu minyak kecil. Larissa masih berbaring, tapi sesekali membuka mata, memandang keluar jendela. Arga duduk di tikar dekat pintu, mencoba menganyam bambu untuk membuat keranjang. Sunyi. Hanya suara jangkrik bersahutan. Tiba-tiba, Larissa berkata lirih, "Arga." Pemuda itu menoleh cepat. "Ya? Kau butuh apa?" "Terima kasih, sudah menolongku." Tatapannya dalam, membuat dada Arga bergetar. Arga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tersenyum gugup, lalu menunduk. Namun dalam hati, ia tahu satu hal, gadis ini bukan sembarang orang. Pertemuannya di hutan bukanlah kebetulan. Dan entah mengapa, ia merasa hidupnya akan berubah sejak malam itu. Bayangan di hutan. Sementara itu, jauh di tengah hutan, sesuatu bergerak. Bayangan hitam melintas di antara pepohonan, matanya merah menyala. Suara angin berdesir membawa bisikan samar. Dia sudah keluar dari hutan dan bersama manusia. Suara itu bergema, penuh amarah. Bayangan itu lalu menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Pagi itu, cahaya mentari menembus dinding bambu rumah Arga, menorehkan garis-garis emas di lantai tanah yang dingin. Udara masih sejuk, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, dan kabut tipis belum sepenuhnya menghilang dari hamparan sawah di depan rumah. Arga sudah bangun sejak subuh. Ia baru saja selesai menimba air di sumur tua, lalu menyeduh teh hangat untuk ibunya. Namun matanya terus melirik ke arah dipan bambu tempat gadis itu berbaring. Larissa. Nama itu masih bergema di telinganya sejak semalam. Nama yang indah, tapi penuh misteri. Ketika Arga mendekat, ia terkejut. Larissa sudah bangun, duduk tenang sambil menatap keluar jendela. Wajahnya yang kemarin pucat kini tampak lebih segar. Rambut hitamnya jatuh tergerai, berkilau terkena cahaya pagi. "Kau sudah bangun?" sapa Arga pelan, sedikit canggung. Larissa menoleh, tersenyum tipis. "Ya, aku sudah merasa lebih baik. Terima kasih untuk semuanya." Arga hanya mengangguk. Hatinya bergetar. Senyum itu seperti menyembunyikan sesuatu yang dalam. Ia duduk di kursi kecil, menjaga jarak. "Kau sebenarnya dari mana?" Arga akhirnya memberanikan diri bertanya. "Aku belum pernah melihatmu di desa ini atau di pasar." Larissa terdiam sejenak, matanya kembali menatap keluar jendela ke arah sawah yang diselimuti kabut. Ekspresinya sendu, seolah sedang menyembunyikan cerita panjang. "Aku bukan dari sini," jawabnya pelan. "Aku datang dari jauh." "Jauh? Dari kota?" Larissa tersenyum samar. "Bisa dibilang begitu." Jawaban itu terdengar menggantung. Arga menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi Larissa tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, memainkan ujung bajunya. Keramahan yang janggal. Sejak pagi, rumah Arga terasa berbeda. Burung-burung gereja berani hinggap di jendela, bahkan seekor kucing liar yang biasanya tak mau mendekat kini tidur meringkuk di teras. Ibunya bahkan berkomentar dengan heran. "Entah kenapa, rumah kita terasa lebih terang sejak ada Larissa," ujar ibunya sambil menyeruput teh. Hati ibu jadi lebih ringan,
sakit di dada ini pun terasa berkurang. Arga hanya mengangguk. Ia sendiri merasakan hal serupa. Semalam ibunya tampak lebih segar, bahkan bisa tertawa kecil setelah sekian lama sakit. Padahal sebelumnya, ibunya sering batuk parah dan tidak sanggup beranjak dari tikar. Larissa yang mendengar itu tersenyum. Mungkin karena ibu berhati baik. Alam pun ikut memberikan ketenangan. Kalimat itu membuat Arga mengernyit. Bukan ucapan biasa. Seolah Larissa paham lebih dalam tentang hubungan manusia dan alam. Rasa penasaran Arga. Siang harinya, ketika ibunya tertidur, Arga duduk di luar rumah sambil mengikat kayu bakar. Larissa ikut duduk di samping, membantu dengan tangannya yang halus. "Aku masih tidak mengerti," kata Arga hati-hati. "Kenapa kau bisa sampai di hutan? Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Larissa menghentikan tangannya. Ia menatap langit, lalu menghela napas panjang. "Jika aku katakan yang sebenarnya, mungkin kau tidak akan percaya." "Coba saja," desak Arga. "Aku ingin tahu." Larissa menoleh, menatap mata Arga dengan dalam. Ada kilatan aneh di sana, seolah matanya menyimpan rahasia besar. "Aku tidak seperti yang kau kira. Aku bukan gadis biasa." Arga terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Maksudmu?" Larissa menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Aku adalah bagian dari hutan itu. Aku lahir bukan di desa, bukan di kota, melainkan dari akar dan daun, dari sungai dan angin. Aku penjaga hutan Waringin Jati." Kata-kata itu membuat Arga tercekat. Ia hampir tertawa, tapi menahan diri. Wajah Larissa begitu serius, sorot matanya begitu tulus. "Ini bukan gurauan." "Penjaga hutan?" gumam Arga. Larissa mengangguk. "Dulu, aku hanya roh. Tapi karena sebuah kesalahan, aku dikutuk menjadi manusia. Jika tidak ada yang menolongku, aku bisa lenyap bersama hutan yang kujaga." Arga menelan ludah. Sebagian dirinya ingin menyangkal, tapi bagian lain dari hatinya percaya. Ia teringat saat menemukannya kemarin, hutan begitu sunyi, lalu tiba-tiba hidup kembali ketika ia menggendong Larissa. Ia teringat burung-burung dan kupu-kupu yang memenuhi halaman rumah. Semua itu masuk akal jika gadis ini memang bukan manusia biasa. "Kenapa kau memberitahuku?" tanya Arga. Larissa tersenyum pahit. "Karena aku percaya padamu. Kau menolongku dengan tulus. Kau tidak menanyakan harta, tidak menginginkan balasan. Itu jarang kutemui pada manusia." Arga hanya bisa terdiam. Kata-kata Larissa menusuk hatinya. Ia menolong gadis itu tanpa pamrih, tapi kini ia sadar yang ia hadapi mungkin lebih besar dari sekadar gadis pingsan di hutan. Ujian pertama. Sore menjelang. Arga memutuskan pergi ke pasar untuk menjual kayu bakar, meninggalkan Larissa bersama ibunya. Namun, di jalan, ia merasakan tatapan orang-orang desa. Beberapa pemuda berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang mengerutkan kening. Katanya Arga bawa pulang gadis cantik dari hutan. Gadis itu bukan orang sini. Jangan-jangan bukan manusia? Atau mungkin Arga menyembunyikan sesuatu? Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Arga. Dadanya panas, tapi ia menahan diri. Ia tahu desanya penuh dengan gosip. Orang miskin sepertinya mudah sekali jadi bahan omongan. Namun ia tidak menyangka gosip itu akan segera membesar. Rahasia yang membebani.
Malam itu, ketika Arga kembali ke rumah, Larissa duduk di teras sambil menatap bintang. Wajahnya tenang, tapi matanya redup. "Larissa," kata Arga, duduk di sampingnya. "Orang desa mulai membicarakanmu. Mereka curiga. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi." Larissa menoleh, sorot matanya penuh kesedihan. "Aku tahu. Kutukanku membuatku rapuh. Aku tidak boleh lama-lama di dunia manusia, kecuali jika ada yang benar-benar melindungiku." Arga tertegun. "Melindungimu? Dari siapa?" Larissa menunduk. "Dari mereka yang ingin hutan binasa. Dari kegelapan yang membenciku." Angin malam bertiup, membuat dedaunan bergoyang. Arga merinding. Ia belum sepenuhnya paham maksud Larissa, tapi satu hal pasti, gadis ini membawa rahasia besar yang bisa mengubah hidupnya dan mungkin seluruh desa. Arga menatap Larissa lama. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ia hanya tahu, sejak pertemuan itu, jalan hidupnya tidak akan sama lagi. Dan di kejauhan, dari dalam hutan yang gelap, bayangan hitam yang sama mengintai dengan mata merah menyala, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Matahari mulai menanjak ke langit, menyinari hutan dengan cahaya keemasan yang menembus sela-sela dedaunan. Burung-burung berkicau, namun suasana hati Arga justru dipenuhi tanda tanya. Gadis cantik yang semalam ia tolong kini terbaring di tikarnya, wajahnya terlihat damai, seolah tidur panjang setelah melewati kesulitan besar. Arga duduk di sudut gubuk sederhana itu, matanya tak lepas menatap gadis itu. Ia masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya dirinya? Dari mana asalnya? Mengapa bisa pingsan di tengah hutan yang sepi dan berbahaya ini? Perlahan, gadis itu mulai bergerak. Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka. Sepasang mata indah bagai bintang malam menatap langit-langit gubuk, lalu beralih pada Arga yang sedang duduk termenung. "Di mana aku?" Suara lembutnya terdengar lirih, seakan keluar dari mimpi panjang. Arga segera berdiri dan menghampirinya. "Kau di gubukku. Aku menemukanku pingsan di tengah hutan semalam, lalu membawamu ke sini. Apa kau baik-baik saja?" Gadis itu terdiam sejenak, berusaha mengingat. Namun dahinya berkerut, seolah ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Aku tidak begitu ingat. Yang kuingat hanya suara-suara aneh, lalu semuanya gelap." Arga mencoba menenangkannya. "Tak perlu memaksakan diri. Yang penting kau selamat. Jika kau sudah merasa kuat, mungkin kau bisa ceritakan siapa namamu." Gadis itu menatapnya lekat, lalu tersenyum samar. "Namaku Laras." Arga mengulang dalam hati nama itu. Laras, nama yang indah, seindah wajah pemiliknya. Namun ia tetap menjaga sikap, menahan rasa kagum yang bergejolak. "Baik, Laras. Kau bisa tinggal di sini dulu sampai benar-benar pulih." Keanehan yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Laras mulai membantu Arga. Meski masih tampak lemah, ia berusaha ikut menimba air, menyalakan api, bahkan menemaninya mencari kayu bakar di sekitar hutan. Namun, sesuatu yang aneh mulai diperhatikan Arga. Ketika Laras ikut ke hutan, burung-burung yang biasanya liar mendekat dengan jinak, hinggap di bahunya tanpa rasa takut. Bunga-bunga yang layu seolah kembali segar setiap kali Laras lewat. Bahkan, saat mereka melintas di tepi sungai, air yang biasanya keruh tiba-tiba terlihat jernih berkilau. Arga menatap semua itu dengan penuh heran. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Laras? Mengapa semuanya menjadi berbeda ketika kau hadir?"
Laras menunduk, wajahnya muram. Aku juga tak tahu. Ada sesuatu dalam diriku yang belum ku mengerti. Aku merasa aku bukan gadis biasa. Pertemuan dengan sesosok misterius. Suatu sore, saat Arga dan Laras sedang mengumpulkan ranting kering, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Arga refleks mengambil parang yang biasa ia gunakan. Dari balik pepohonan muncul seorang laki tua berjubah lusuh, membawa tongkat kayu. Matanya tajam, sorotnya penuh rahasia. "Ah, jadi benar, kau akhirnya ditemukan," ucap lelaki tua itu sambil menatap Laras. Arga berdiri di depan Laras, melindunginya. "Siapa kau? Apa maumu?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Tenang, anak muda. Aku bukan musuh. Namaku Ki Jagat, penjaga hutan ini. Dan gadis yang kau temukan itu bukan gadis sembarangan. Ia adalah putri pilihan, titisan dari leluhur yang lama menghilang." Arga tertegun. Ia menoleh pada Laras yang tampak ketakutan. "Apa maksudmu? Putri pilihan? Leluhur?" Ki Jagat menatap Laras penuh arti. Sejak lahir, ia membawa cahaya yang bisa menjaga keseimbangan hutan dan desa di sekitarnya. Tapi cahaya itu juga yang membuatnya diburu oleh orang-orang serakah. Kau mungkin belum tahu, Arga, bahwa kehadiran Laras akan membawa keajaiban besar sekaligus bahaya yang besar pula. Kegelisahan Arga. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Kata-kata Ki Jagat terus terngiang di kepalanya. Putri pilihan, pembawa cahaya, buruan orang serakah. Semua itu terasa bagai mimpi. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin pencari kayu bakar bisa terlibat dalam urusan sebesar ini? Namun ketika ia menoleh, melihat Laras yang tertidur dengan wajah tenang, ia merasakan tekad tumbuh dalam dirinya. Apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan gadis itu terluka. Meski ia hanya pemuda sederhana, ia akan menjaga Laras dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Awal dari perubahan. Keesokan paginya, hutan tiba-tiba dipenuhi kabut tebal yang tidak biasa. Hewan-hewan berlari ketakutan, dan angin bertiup kencang membawa bisikan aneh. Arga menggenggam parang dengan cemas, sementara Laras berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. "Arga, mereka sudah menemukanku," bisiknya dengan suara gemetar. Arga menatapnya. "Siapa yang kau maksud?" Laras menatap jauh ke dalam kabut, matanya dipenuhi ketakutan. "Mereka yang menginginkan kekuatan dalam diriku. Orang-orang yang tak segan menghancurkan hutan ini demi ambisi." Arga menelan ludah, lalu berdiri lebih dekat, berusaha menenangkan. "Kalau begitu, kau tak perlu takut. Aku akan melindungimu. Apapun yang datang dari kabut itu, kita hadapi bersama." Dan saat kabut semakin menebal, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, mengintai dari balik pepohonan. Perjalanan Arga yang semula hanya seorang pencari kayu bakar sederhana, kini berubah menjadi perjalanan menghadapi rahasia besar yang akan mengguncang hidupnya. Kabut putih pekat menyelimuti hutan seperti tirai tipis yang menutup pandangan. Arga berdiri tegak dengan parang di tangan, napasnya teratur namun tegang. Sementara Laras menggenggam erat tangannya, wajahnya pucat pasi. Hanya desiran angin yang terdengar, bercampur suara ranting patah dari kejauhan. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tak pernah merasakan suasana seseram ini selama bertahun-tahun hidup di hutan. Biasanya, suara burung dan jangkrik menemani malam, tetapi kini hening yang menyesakkan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan hitam. Jumlahnya banyak,
bergerak cepat bagaikan kawanan serigala lapar. Arga segera berdiri di depan Laras, melindungi dengan tubuhnya. "Siapa kalian? Tunjukkan wajahmu," teriak Arga dengan suara lantang. Suara tawa rendah menjawab dari dalam kabut. Perlahan, sosok-sosok berpakaian hitam dengan penutup wajah muncul. Mereka membawa senjata, tombak pendek, golok, dan panah beracun yang berkilau di bawah cahaya bulan. Seorang pria bertubuh besar melangkah maju, matanya menyipit menatap Arga dan Laras. "Serahkan gadis itu. Dia bukan milikmu, pemuda miskin. Dia adalah kunci yang kami cari. Jangan coba-coba menghalangi." Arga mengepalkan tangan. "Dia bukan milik siapapun. Kalau kalian ingin menyentuhnya, kalian harus melewati aku dulu." Tawa menghina terdengar. "Berani sekali kau, anak kampung. Apa yang bisa dilakukan seorang pencari kayu bakar sepertimu melawan kami?" Arga mengangkat parang, sorot matanya tajam. "Aku mungkin hanya pencari kayu bakar, tapi aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya." Pertarungan pertama. Tanpa banyak bicara lagi, dua orang bertopeng langsung menyerbu Arga dengan golok terhunus. Arga menangkis dengan parang, suara dentingan logam terdengar keras memecah keheningan hutan. Tubuh Arga terhuyung, namun ia segera bangkit, mengayunkan parang dengan sekuat tenaga. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menjatuhkan salah satu lawannya, membuat pria itu terkapar. Namun serangan datang dari segala arah. Panah dilepaskan ke arah Arga dan Laras, memaksa mereka berlindung di balik batang pohon besar. Laras gemetar. "Arga, kita tidak akan bisa melawan mereka semua. Mereka terlalu banyak." Arga menghela napas berat. "Kau jangan takut. Selama aku masih berdiri, aku tidak akan membiarkan mereka membawamu." Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kekuatan Laras bangkit. Saat salah satu panah hampir mengenai Arga, Laras spontan mengangkat tangannya. Cahaya putih terang keluar dari telapak tangannya, membentuk semacam perisai tak kasat mata yang menahan panah itu sebelum menyentuh tubuh Arga. Mata semua orang melebar, termasuk Arga. Panah itu jatuh ke tanah, terbakar cahaya sebelum hancur menjadi abu. Para penyerang tertegun sesaat, lalu tertawa bengis. "Hah, jadi benar, kau memang pewaris cahaya itu. Tidak salah lagi. Tangkap dia hidup-hidup." Lara sendiri tampak terkejut dengan kekuatan yang baru saja keluar dari dirinya. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, seolah energi besar itu menguras tenaganya. Arga memandangnya dengan penuh kekaguman dan kebingungan. Jadi ini maksud Ki Jagat, kekuatan besar yang ia bawa. Kemunculan Ki Jagat. Ketika para penyerang semakin mendekat, tiba-tiba suara berat menggema dari balik pepohonan. "Cukup. Jangan berani melewati batas di tanah ini." Ki Jagat muncul dengan tongkat kayu di tangannya. Dengan sekali hentakan ke tanah, gelombang angin kuat menyapu hutan, membuat para penyerang terhempas beberapa langkah ke belakang. "Pergi kalian, sebelum aku benar-benar murka," ucap Ki Jagat dengan mata menyala. Para penyerang yang semula percaya diri kini ragu. Mereka saling pandang, lalu pemimpin mereka memberi isyarat untuk mundur. "Baiklah, Ki Jagat. Tapi dengar kata-kataku. Gadis itu akan tetap jadi milik kami. Cepat atau lambat, kau tidak bisa melindunginya selamanya." Dengan tawa mengejek, mereka lenyap ke balik kabut, meninggalkan ketegangan yang masih terasa. Laras menangis. Begitu ancaman itu berlalu, Laras jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. "Arga,
Aku hanya membawa bahaya untukmu. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan aku. Kau seharusnya tidak menolongku waktu itu. Kalau aku pergi, mungkin kau tidak akan dalam bahaya. Arga berjongkok di depannya, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Laras, dengar aku. Aku tidak pernah menyesal menolongmu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berada di sisimu. Kau tidak sendirian lagi. Laras menatapnya, terisak, lalu perlahan bersandar di bahu Arga. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan setelah hari-hari penuh ketakutan. Ki Jagat yang menyaksikan dari samping hanya menghela napas panjang. Mulai sekarang, jalan kalian berdua tidak akan mudah. Tapi ingatlah, cahaya sejati akan selalu menemukan jalannya meski dikepung kegelapan. Awal perjalanan baru. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ia duduk di depan api unggun, memikirkan kata-kata ancaman musuh. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dari pemuda miskin pencari kayu bakar, kini ia menjadi pelindung seorang gadis misterius yang membawa kekuatan luar biasa. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada panggilan untuk menjaga Laras bukan hanya karena kewajiban, tapi juga karena rasa yang semakin tumbuh. Dan di luar sana, kabut hutan menyimpan rahasia lain yang lebih besar. Bahaya baru menunggu, dan Arga harus bersiap menghadapi dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Matahari pagi menyinari lembut hutan yang masih diselimuti embun. Setelah kejadian semalam, Arga, Laras, dan Ki Jagat duduk melingkar di depan api unggun kecil. Wajah mereka serius, tak ada lagi canda atau kelakar sederhana. Ki Jagat membuka percakapan dengan suara berat. Semalam hanyalah permulaan. Orang-orang itu tidak akan berhenti. Mereka sudah mencium jejak cahaya dalam dirimu, Laras. Kalau kau tidak belajar mengendalikannya, kekuatan itu justru bisa membahayakanmu dan juga orang-orang di sekitarmu. Laras menunduk, kedua tangannya bergetar. Aku tidak pernah meminta semua ini, Ki. Aku hanya ingin hidup normal. Aku tidak ingin menjadi beban, apalagi membuat orang lain celaka. Ki Jagat menatapnya penuh pengertian. Takdir seringkali tidak bertanya pada kita, Nak. Ia hanya datang. Namun bagaimana kita menjalaninya, itu yang menentukan. Kau punya pilihan, lari dari takdirmu, atau menghadapinya dengan berani. Arga menatap Laras, lalu mengangguk mantap. Kalau kau memilih menghadapinya, aku akan selalu berada di sisimu. Kata-kata itu membuat Laras menoleh, menatap dalam ke arah Arga. Hatinya sedikit menghangat, meski rasa takut masih menyelimuti. Awal pelatihan. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru. Ki Jagat membawa mereka ke sebuah lapangan kecil di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar dan batu-batu alam. Tempat itu seakan sakral, tenang, namun menyimpan energi yang tak biasa. Di sini, ujar Ki Jagat, energi bumi dan langit bertemu. Cocok untuk melatih kekuatanmu, Laras. Dan kau, Arga, juga harus belajar. Senjata tajammu tidak akan cukup melawan orang-orang yang akan datang. Kau perlu melatih tubuh, pikiran, dan hatimu. Arga mengangguk. Aku siap. Pelatihan pun dimulai. Laras dan cahaya. Ki Jagat berdiri di depan Laras. Tutup matamu. Rasakan napasmu. Rasakan tanah di bawah kakimu, udara yang masuk ke dadamu. Cahaya bukan sekadar kekuatan, ia adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Laras menurut. Perlahan ia menarik napas dalam-dalam.
Tiba-tiba, tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya samar, seperti sinar bulan yang lembut. Cahaya itu berdenyut, kadang redup, kadang terlalu kuat hingga membuatnya terhuyung. "Aku tidak bisa mengendalikannya," teriak Laras panik. Ki Jagat segera mengarahkan tongkatnya, meredam energi itu. "Tenang. Jangan lawan, jangan juga biarkan liar. Kau harus belajar berdamai dengan cahaya itu, menerimanya sebagai bagian dari dirimu." Arga yang melihatnya hanya bisa terpukau. Ia menyadari bahwa Laras benar-benar bukan gadis biasa. Namun di balik kekuatan itu, ia tetaplah Laras yang rapuh, yang butuh dijaga. Arga dan ketahanan. Sementara Laras berlatih mengendalikan cahaya, Ki Jagat menguji Arga dengan latihan fisik. Ia diminta berlari mengelilingi hutan, membawa kayu besar di pundaknya, melawan arus sungai kecil, hingga bertarung dengan tongkat melawan Ki Jagat. Tubuh Arga babak belur, penuh luka gores. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap kali hampir jatuh, ia mengingat wajah Laras, tekadnya untuk melindungi gadis itu. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah," gumamnya sambil terengah-engah. Ki Jagat hanya tersenyum tipis, melihat semangat Arga yang membara. Pemuda ini mungkin sederhana, tapi hatinya lebih tangguh daripada banyak satria yang pernah kulihat. Kebersamaan yang menghangatkan. Di sela-sela latihan, Arga dan Laras semakin dekat. Mereka sering duduk bersama di pinggir sungai. Laras membasuh luka di lengan Arga dengan kain basah. "Kenapa kau memaksakan diri seperti itu?" tanya Laras dengan nada khawatir. Arga tersenyum, meski wajahnya letih. "Karena aku tahu, jika aku tidak kuat, aku tidak akan bisa menjaga janji. Aku ingin berada di sisimu, Laras, apapun yang terjadi." Laras terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu tumbuh di hatinya, rasa yang membuatnya takut sekaligus bahagia. Ia takut kehilangan Arga, tapi ia juga bahagia karena tidak lagi sendirian. Pertanda gelap. Beberapa hari berlalu, latihan mereka mulai menunjukkan hasil. Laras sudah bisa menyalakan cahaya tanpa kehilangan kendali, meski hanya sebentar. Arga semakin kuat, gerakan tubuhnya lebih lincah dan penuh tenaga. Namun pada suatu malam, saat bulan purnama menggantung, Ki Jagat terlihat gelisah. Ia berdiri di tepi hutan, menatap ke arah desa yang jauh di bawah sana. Asap hitam tipis tampak menjulang di kejauhan. "Waktu kita tidak banyak lagi," gumamnya. Arga mendekat. "Apa yang terjadi, Ki?" Ki Jagat menoleh dengan wajah muram. Mereka sudah mulai bergerak. Desa di kaki hutan itu mungkin menjadi korban pertama. "Kau harus bersiap, Arga. Kau harus memilih, apakah tetap bersembunyi di hutan ini, atau turun menghadapi bahaya itu." Arga terdiam, dadanya berdebar. Ia tahu, pilihan itu akan mengubah segalanya. Sementara itu, Laras yang mendengar percakapan itu berdiri di belakang, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Semua ini terjadi karena aku," bisiknya lirih. Awal ujian sebenarnya. Malam itu mereka bertiga duduk di sekitar api unggun. Ki Jagat berbicara tegas, suaranya berat menembus keheningan malam. Latihan hanyalah permulaan. Ujian sesungguhnya ada di luar sana. Kalau kalian berdua siap, maka perjalanan kalian menuju takdir sejati baru saja dimulai. Arga menggenggam tangan Laras dengan mantap. "Aku siap." Laras menatapnya, lalu mengangguk pelan meski air mata menggenang di matanya. "Aku juga siap, selama kita bersama." Api unggun berkobar, memantulkan cahaya di wajah mereka yang kini penuh tekad.
Di luar sana, bayangan gelap kian mendekat, menunggu untuk menguji seberapa kuat ikatan mereka. Hari itu, langit desa tampak redup meski matahari masih menggantung di atas kepala. Sejak pagi, rumah Arga tak pernah sepi dari bisikan dan tatapan mencurigakan warga. Semakin hari, kehadiran Larissa di rumahnya justru menjadi bahan perbincangan yang tak ada habisnya. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang benar-benar merasa terancam. Beberapa pemuda desa, dipimpin oleh seorang bernama Rangga, mendatangi rumah Arga dengan wajah garang. Rangga dikenal congkak, suka pamer, dan merasa dirinya berhak atas segala hal di desa. "Arga, keluarlah. Jangan sembunyikan perempuan itu lagi," teriaknya lantang. Arga yang sedang memotong kayu di belakang rumah mendengar suara itu. Dengan napas berat, ia berjalan ke depan rumah. Larissa yang mendengar keributan pun keluar, berdiri di sampingnya. "Ada apa lagi, Rangga? Apa salahku hingga kau datang membawa banyak orang?" tanya Arga dengan nada tegas, meski hatinya bergetar. Rangga menunjuk Larissa dengan sorot mata penuh kecurigaan. Gadis ini tidak mungkin orang biasa. Penampilannya berbeda, caranya bicara, bahkan keberadaannya membuat hutan seakan berubah. "Kau kira kami tidak menyadari semua keanehan itu?" Suasana semakin panas. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, sebagian lain menatap Arga dengan wajah penuh prasangka. Ada yang mengatakan bahwa Arga sudah bersekutu dengan makhluk gaib untuk memperdaya mereka. Arga mencoba menahan amarahnya. "Larissa hanyalah gadis yang kutolong di hutan. Aku tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Apakah menolong orang yang kesulitan adalah dosa besar?" Suaranya bergetar, namun jelas. Namun Rangga tidak puas. "Kalau benar dia manusia biasa, buktikan. Suruh dia tunjukkan identitasnya, keluarganya, atau dari mana asalnya. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika harus mengusirnya, bahkan mengusirmu juga." Larissa menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tahu saatnya sudah tiba, rahasia yang selama ini ia sembunyikan tak bisa lagi disimpan. Ia menatap Arga, yang wajahnya penuh ketegangan. Perlahan, Larissa maju selangkah. "Kalau begitu, biarlah aku yang menjawab," katanya pelan, namun penuh keyakinan. Semua mata tertuju padanya. Angin berembus lirih, seakan menunggu kata-kata yang akan keluar. Larissa menghela napas panjang, lalu menatap warga dengan mata yang berkilau. "Aku memang bukan gadis biasa. Aku bukan dari desa manapun yang kalian kenal. Aku adalah roh penjaga hutan ini yang dikutuk menjadi manusia." Seketika, kerumunan gaduh. Ada yang mundur ketakutan, ada yang terbelalak tidak percaya. Rangga tertawa sinis. "Roh penjaga hutan? Kau pikir kami sebodoh itu untuk percaya cerita dongeng?" Namun sebelum ia sempat menertawakan lebih jauh, sesuatu terjadi. Tanah bergetar halus di bawah kaki mereka. Pohon-pohon di sekitar desa bergerak pelan seolah menunduk. Burung-burung yang biasanya bersembunyi tiba-tiba terbang beriringan di langit, membentuk lingkaran. Lalu dari tubuh Larissa, memancar cahaya lembut berwarna keemasan yang membuat semua orang terdiam. Warga menutup wajah mereka dari sinar yang menyilaukan, namun anehnya sinar itu tidak menyakitkan mata. Justru membawa rasa damai, hangat, dan menenangkan. Ketika cahaya itu meredup, Larissa berdiri dengan sosok yang sama, namun auranya tak bisa lagi disembunyikan. "Aku memang penjaga hutan," lanjut Larissa dengan suara bergetar. "Kutukan menjeratku karena aku melanggar hukum leluhur.
Aku jatuh tak berdaya di hutan, dan hanya Arga yang dengan tulus menolongku. Tanpa pamrih, tanpa syarat. Ketulusan itulah yang membangkitkan harapan, bukan hanya untukku, tapi juga untuk hutan ini. Sunyi menyelimuti desa. Tak seorang pun berani bersuara. Hanya angin yang menderu pelan, membawa aroma harum dari bunga-bunga liar yang tiba-tiba bermekaran di tepi jalan. Rangga, yang tadinya penuh keyakinan, kini terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Namun egonya membuatnya sulit menerima. Itu hanya sihir. Kau memperdaya kami semua, katanya berusaha terdengar kuat, meski matanya jelas ketakutan. Larissa menatapnya lekat. Jika aku ingin memperdaya, aku tidak perlu menunggu. Aku bisa menghancurkan desa ini dengan sekali hembus napas. Tapi aku tidak datang untuk itu. Aku hanya ingin mengembalikan keseimbangan, dan Arga telah membuktikan bahwa masih ada manusia yang berhati murni. Arga tertegun. Ia tidak menyangka Larissa akan mengungkapkan semuanya dengan begitu jelas. Perasaan haru menyelimuti dadanya. Di tengah keraguan orang-orang, Larissa menunjukkan keberanian luar biasa. Perlahan, seorang tetua desa yang sedari tadi diam maju ke depan. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam namun teduh. Dialah Ki Darmo, orang yang dihormati karena kebijaksanaannya. Aku percaya pada kata-katamu, Nak Larissa, ucapnya lirih. Aku sudah lama mendengar legenda tentang penjaga hutan yang dikutuk. Dan kini, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Warga yang tadinya ragu mulai menunduk. Ada yang merasa malu karena telah menuduh Arga sembarangan. Ada pula yang menangis karena takut telah menyakiti hati makhluk suci. Ki Darmo menoleh kepada Arga. Engkau, Nak, telah dipilih. Tidak semua manusia mendapat kesempatan untuk dekat dengan roh penjaga. Hutan telah menitipkan harapannya padamu. Arga terdiam. Ia merasa kata-kata itu terlalu besar untuk dirinya yang hanya pemuda miskin pencari kayu bakar. Namun melihat Larissa berdiri di sampingnya, matanya basah oleh air mata, ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Di sisi lain, Rangga mundur dengan wajah merah padam. Harga dirinya hancur, rasa iri dan dengki membuatnya tak bisa menerima kenyataan. Ia melangkah pergi sambil berteriak, ini belum selesai. Warga membiarkannya pergi. Mereka kini justru mendekati Arga dan Larissa, memohon maaf atas prasangka buruk. Maafkan kami, Arga, kami tidak tahu. Kami salah menilai, ucap salah seorang ibu sambil menunduk. Arga mengangguk. Aku hanya berharap kalian percaya bahwa aku menolong Larissa bukan karena menginginkan sesuatu. Aku hanya tidak tega melihatnya terluka. Suasana berubah hangat. Anak-anak yang tadinya bersembunyi kini berani mendekat, memandangi Larissa dengan rasa kagum. Beberapa orang tua tersenyum lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundak mereka. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa. Untuk pertama kalinya, kebenaran tentang Larissa terungkap di hadapan semua orang. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi prasangka. Semua orang menyadari bahwa hutan dan desa tidak bisa dipisahkan. Dan Arga, pemuda miskin yang dulu sering diremehkan, kini berdiri sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, jauh di dalam hati, Arga tahu ujian belum berakhir. Karena meski warga telah menerima Larissa, kutukan yang membelenggu dirinya masih belum sepenuhnya terlepas. Dan waktu untuk mematahkan kutukan itu semakin menipis. Hari-hari setelah pengakuan Larissa di hadapan warga terasa lebih damai. Orang-orang desa mulai menghormati Arga,
Bahkan sebagian datang menawarkan bantuan. Namun, ketenangan itu ternyata hanya berlangsung singkat. Di malam ketika bulan purnama menggantung tinggi, Arga terbangun karena bumi bergetar. Dari jendela rumahnya, ia melihat cahaya merah menyala dari arah hutan. Langit mendadak kelam, awan hitam menggulung, angin bertiup kencang membawa suara aneh seperti jeritan. Larissa berlari keluar kamar, wajahnya pucat pasi. Arga, waktunya sudah tiba. Kutukan itu mulai bangkit. Jika tidak segera dihentikan, bukan hanya aku yang binasa, tapi seluruh desa akan ikut hancur. Arga tertegun, namun ia tahu ini bukan saatnya ragu. Ia menggenggam tangan Larissa. Kalau begitu, kita hadapi bersama. Bencana hutan. Malam itu, hutan berubah menjadi medan kengerian. Pohon-pohon besar roboh dengan suara menggelegar, akar-akar mencuat dari tanah seperti ular raksasa, dan binatang-binatang buas berlari panik. Warga desa berhamburan keluar rumah, sebagian berteriak ketakutan, sebagian lain berdoa lirih memohon perlindungan. Rangga, yang masih menyimpan rasa benci, justru menyalahkan Arga. Ini semua gara-gara dia membawa makhluk itu ke desa. Kalau kita usir dia sekarang juga, bencana ini akan berhenti, teriaknya, berusaha menyalakan kembali api kebencian. Namun Ki Darmo segera menegur, "Diam, Rangga. Kau buta oleh amarahmu sendiri. Hanya Arga dan Larissa yang bisa menghentikan ini." Larissa maju ke tengah kerumunan, tubuhnya bergetar oleh kekuatan yang bangkit dari dalam dirinya. Ini memang tanggung jawabku. Aku harus menghadapinya. Arga menatap Larissa dengan mata basah. Kau tidak sendirian. Aku ikut. Perjalanan ke jantung hutan. Dengan ditemani cahaya obor, Arga dan Larissa berjalan menuju jantung hutan. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara gemuruh tanah yang retak, pepohonan yang tumbang, dan kilatan petir di langit. Namun anehnya, di jalur yang mereka lewati, pohon-pohon seakan menyingkir, memberikan jalan. Larissa menjelaskan sambil menahan rasa sakit di dadanya. Kutukan ini muncul dari pohon leluhur yang dulu menjadi pusat penjagaanku. Jika aku tidak mematahkan ikatan itu malam ini, aku akan lenyap dan hutan akan kehilangan keseimbangannya. Arga menggenggam tangannya erat. Kalau harus ada yang berkorban, biarlah aku. Aku tidak ingin kehilanganmu. Larissa menatapnya lama, senyum pahit menghiasi wajahnya. Arga, keberanianmu adalah kekuatanku. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kau gantikan. Aku harus melakukannya sendiri. Namun Arga menggeleng tegas. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Pertarungan dengan bayangan. Sampai di jantung hutan, mereka menemukan sebuah pohon raksasa yang berusia ribuan tahun. Dari batangnya keluar cahaya merah darah, dan di sekitarnya berkeliaran sosok-sosok bayangan hitam, menyerupai manusia namun dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu meraung, lalu menyerang Arga dan Larissa. Arga hanya berbekal sebilah parang tua, tapi ia melawan dengan sekuat tenaga. Tubuhnya tergores, darah mengalir, namun ia tidak mundur. Larissa memejamkan mata, memanggil kekuatan alam. Cahaya emas memancar dari tubuhnya, membakar bayangan-bayangan itu. Namun setiap kali ia menggunakan kekuatannya, tubuh manusiawinya semakin lemah, wajahnya pucat, napasnya terengah. Larissa, jangan paksa dirimu, teriak Arga sambil menangkis serangan bayangan. Aku harus, ini satu-satunya cara, jawab Larissa dengan suara parau. Pengorbanan. Ketika bayangan terakhir menghilang, pohon raksasa itu bergetar hebat.
dari batangnya muncul sosok hitam raksasa, bayangan besar dengan suara menggema. Kau pikir bisa melawan kutukan leluhur begitu saja? Tidak ada yang bisa bebas. Larissa berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Aku percaya, ketulusan bisa mematahkan kutukan. Dan aku telah menemukannya dalam diri Arga. Sosok hitam itu meraung, lalu menyerang. Dalam sekejap, Larissa melepaskan tangannya dari genggaman Arga. Ia maju, tubuhnya mulai menyatu dengan cahaya. Arga, ingatlah, aku memilih jalan ini bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memulai kehidupan baru. Jangan menangis. Larissa, jangan tinggalkan aku. Arga berteriak, berusaha meraih tangannya, tapi cahaya terlalu terang. Larissa menutup mata, lalu membiarkan cahaya dari dalam tubuhnya menyelimuti pohon raksasa. Suara ledakan menggelegar, cahaya emas menyapu seluruh hutan, menelan bayangan raksasa itu hingga lenyap. Keajaiban besar. Ketika cahaya mereda, hutan yang tadi porak-poranda berubah menjadi damai. Pohon-pohon yang roboh kembali berdiri, bunga-bunga bermekaran di setiap sudut, dan sungai mengalir jernih. Binatang-binatang buas yang tadi mengamuk kini duduk tenang, seolah mendapatkan kedamaian baru. Arga terduduk di tanah, tubuhnya penuh luka, air mata mengalir tanpa henti. Ia menatap sekeliling, mencari Larissa. Larissa, di mana kau? Bisiknya putus asa. Dari balik cahaya samar, sosok Larissa muncul. Namun kali ini berbeda, wajahnya memancarkan cahaya lembut, gaunnya berkilau seperti tenunan sinar matahari, dan matanya bening tanpa jejak penderitaan. Arga terperangah. Larissa, kau... Larissa tersenyum. Kutukan itu telah patah. Aku kini bebas, Arga. Arga berlari memeluknya, takut kehilangan lagi. Aku kira aku benar-benar kehilanganmu. Larissa membalas pelukannya dengan lembut. Kau yang menyelamatkanku. Tanpa ketulusanmu, aku tidak akan pernah bebas. Kau bukan hanya menolongku, tapi juga menyelamatkan hutan ini. Kembali ke desa. Ketika mereka kembali ke desa, warga menyambut dengan air mata haru. Mereka menyaksikan hutan yang kini lebih indah dari sebelumnya. Langit kembali cerah, udara segar, dan hasil bumi mulai tumbuh subur. Ki Darmo menunduk hormat kepada Arga dan Larissa. Hari ini, kita semua menjadi saksi keajaiban besar. Arga, engkau bukan lagi sekadar pencari kayu bakar. Engkau adalah pahlawan desa ini. Warga bersorak, namun Arga hanya menatap Larissa. Baginya, semua pujian itu tidak sebanding dengan rasa syukur karena Larissa kini ada di sisinya, bebas dari kutukan. Namun jauh di dalam hati, Arga tahu perjalanan mereka belum berakhir. Keajaiban besar ini hanyalah awal dari takdir baru yang menanti. Matahari terbit dengan cahaya keemasan yang lembut, menerangi desa dan hutan yang baru saja melewati malam penuh kengerian. Embun masih menempel di dedaunan, namun kali ini berbeda. Semuanya terasa lebih hidup, lebih segar, seakan alam sendiri bernapas lega. Burung-burung berkicau riang, dan bunga-bunga liar bermekaran di sepanjang jalan desa. Arga berdiri di ambang rumahnya, tubuhnya masih terasa lelah akibat pertempuran malam itu, namun hatinya begitu ringan. Ia menatap Larissa yang sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan. Wajah Larissa berseri, matanya jernih, tidak lagi dihantui rasa sakit atau bayangan kutukan. Ibunya tersenyum penuh syukur. Nak Arga, kau telah membuat ibumu ini bangga. Aku tidak pernah menyangka anak pencari kayu bakar bisa menjadi penyelamat bagi seluruh desa. Suaranya bergetar,
Air mata menetes di pipinya. Arga hanya menunduk, menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Aku tidak melakukan apa-apa, Bu. Semua karena Larissa. Kalau bukan dia, aku tidak akan punya keberanian. Larissa mendekat, menatap Arga dengan lembut. Tidak, Arga. Kau terlalu merendah. Aku bisa bebas dari kutukan karena ketulusanmu. Tanpa keberanianmu melawan rasa takut, semua ini tidak mungkin terjadi. Perubahan desa. Kabar tentang keajaiban malam itu menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah Arga untuk mengucapkan terima kasih. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa hasil panen, bahkan ada yang menawarkan kayu untuk memperbaiki rumahnya. Arga, terimalah ini. Sebagai tanda terima kasih kami, ucap seorang petani sambil menyerahkan sekarung padi. Mulai sekarang, jangan lagi mencari kayu bakar sendirian. Kami semua akan saling membantu, kata yang lain dengan tulus. Arga terharu. Dulu ia sering diremehkan, dianggap hanya pemuda miskin yang tidak punya masa depan. Kini, semua orang menghormatinya, bukan karena kekayaan, melainkan karena keberanian dan hatinya yang tulus. Namun, ia tetap rendah hati. Aku tidak ingin balasan apapun. Cukup jaga hutan ini, jangan merusaknya lagi. Hutan adalah kehidupan kita semua. Warga mengangguk, dan sejak hari itu, cara pandang mereka terhadap hutan berubah. Mereka tidak lagi menebang pohon sembarangan, tidak lagi memburu hewan tanpa alasan. Hutan menjadi tempat yang dijaga bersama, sebuah sumber kehidupan yang harus diwariskan kepada anak cucu. Rangga dan penyesalan. Di balik kebahagiaan itu, ada satu sosok yang merasa remuk, Rangga. Ia berdiri di kejauhan, menyaksikan semua orang memuji Arga. Hatanya penuh penyesalan, namun juga rasa malu yang dalam. Suatu sore, ia memberanikan diri mendatangi Arga. Wajahnya pucat, matanya sayu. Arga, aku ingin minta maaf. Aku salah menuduhmu, salah membencimu. Aku hanya iri karena semua orang lebih menyayangimu. Arga menatapnya dengan tenang. Ia bisa merasakan kejujuran dalam suara Rangga. Rangga, aku tidak menyimpan dendam padamu. Semua orang pernah salah. Yang penting sekarang, kita sama-sama menjaga desa dan hutan ini. Rangga menunduk, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, keangkuhan dalam dirinya runtuh. Ia menjabat tangan Arga dengan erat. Terima kasih, kau lebih mulia dari yang kukira. Larissa yang berdiri di samping Arga hanya tersenyum lembut, seolah memaafkan Rangga tanpa perlu berkata-kata. Ikatan Arga dan Larissa. Hari-hari berlalu, dan hubungan Arga dengan Larissa semakin erat. Mereka sering berjalan bersama ke hutan, berbincang di bawah pohon tua, atau sekadar menikmati udara segar di tepi sungai. Larissa kini bukan lagi roh penjaga yang terikat kutukan, melainkan manusia seutuhnya. Namun aura kelembutannya tetap membuat semua orang kagum. Warga desa menyebutnya Putri Hutan, julukan yang melekat karena kecantikannya dan karena ia membawa keberkahan bagi desa. Suatu malam, ketika bintang bertaburan di langit, Arga memberanikan diri berbicara. Larissa, aku tahu kau bebas memilih. Kau bisa kembali ke alam roh atau pergi jauh dari sini. Tapi, kalau boleh, aku ingin kau tetap di sisiku. Larissa tersenyum, matanya berkaca-kaca. Arga, aku sudah membuat pilihanku sejak lama. Ketika kau menolongku tanpa pamrih, hatiku tahu bahwa tempatku adalah di sisimu. Aku tidak ingin kembali.
Aku ingin hidup sebagai manusia bersamamu. Arga terdiam, lalu menggenggam tangan Larissa dengan erat. Kalau begitu, mari kita jalani hidup ini bersama. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pesta desa. Untuk merayakan kedamaian yang kembali, warga mengadakan pesta desa. Obor dinyalakan, musik gamelan ditabuh, anak-anak berlarian sambil tertawa. Semua orang bersuka cita. Arga dan Larissa duduk berdampingan, dikelilingi oleh warga yang mengucapkan selamat. Ki Darmo naik ke panggung sederhana dan bersuara lantang. Hari ini, kita semua berutang budi pada Arga dan Larissa. Mereka telah menyelamatkan kita dari bencana besar. Mulai sekarang, hutan adalah sahabat kita, dan mereka berdua adalah penjaga keseimbangannya. Mari kita hormati, mari kita dukung. Sorak-sorai menggema. Arga tersipu, sementara Larissa tersenyum malu. Tapi di balik itu, keduanya tahu bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah mengikuti panggilan hati. Hidup baru. Waktu berlalu, dan kehidupan desa semakin makmur. Hutan memberi hasil melimpah, buah-buahan tumbuh subur, air sungai jernih, dan hewan-hewan tidak lagi mengganggu. Desa kecil yang dulu sering dilanda kekurangan kini berubah menjadi desa yang makmur dan tenteram. Arga tetap bekerja keras, namun kini ia tidak lagi sekadar pencari kayu bakar. Ia menjadi pemimpin muda yang dihormati, selalu mengingatkan warga untuk hidup selaras dengan alam. Larissa mendampinginya, menjadi cahaya yang memberi semangat, bukan hanya untuk Arga, tapi juga untuk seluruh desa. Mereka berdua sering berjalan beriringan di hutan, seperti di hari pertama mereka bertemu. Bedanya, kali ini tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hanya ada cinta, harapan, dan keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Di bawah pohon besar tempat Larissa dulu ditemukan pingsan, mereka duduk berdua, menatap mentari senja yang perlahan tenggelam. Arga meraih tangan Larissa. Kau tahu, hari aku menemukanmu di sini adalah hari yang mengubah segalanya. Aku yang dulu hanyalah pemuda miskin, kini menemukan makna hidup. Bukan karena kekayaan, tapi karena kau. Larissa menatapnya dengan senyum lembut. Dan aku yang dulu terkutuk, kini bebas. Semua karena ketulusanmu. Kita bukan hanya menyelamatkan hutan, tapi juga saling menyelamatkan. Senja merona indah, dan burung-burung terbang pulang ke sarang. Di tengah hening yang damai, Arga dan Larissa tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang mereka. Mereka tidak lagi sekadar pemuda miskin dan gadis misterius. Mereka adalah penjaga kehidupan, sahabat hutan, dan sepasang jiwa yang ditakdirkan untuk berjalan bersama. Dan sejak hari itu, desa itu dikenal sebagai desa yang hidup harmonis dengan alam, tempat keajaiban pernah terjadi, dan tempat cinta sejati tumbuh di antara manusia dan alam.